I know the change don't come easy. Selamat siang Sobat Komsos dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Diandra Felicia di siang hari ini. Tadi sempat break ya, karena memang kita harus mengisi tenaga ya supaya kuat menghadapi kenyataan. Dan siang hari ini Keva sudah mulai mendung dan kita masih ada di sessionnya Bideha, bicara dengan hati. Dan tadi saya sudah ngobrol-ngobrol bersama Romo, seorang Romo, dan saat ini saya kedatangan bintang tamu yang merupakan peserta, salah satu peserta dari kegiatan PKSN Keva ini. Langsung saja kita kenalan. Selamat siang. Selamat siang, Kak. Iya, semangat ya, kayaknya baru habis makan. Ya, kenalan dulu, namanya siapa, silahkan. Oke. Halo teman-teman, nama saya Tarini Tili dari SMA Swasta Katolik Warta Bakti Keva Menanu. Dan saya sendiri Arnisasi dari Smarta, sekolah yang sama dengan Tari. Iya, ini manis-manis ya. Memang kalau nona-nona timur dong tuh biasanya memang manis-manis begini. Kalau kurang manis lihat saya saja. Loh, ketawa loh. Ya, cukup ya. Ini lihat senyumnya saja sudah manis-manis begini ya. Oke, apa kabar berdua? Sangat luar biasa. Wah, Senang. ini kelihatan ya. Excited? Ya. Oke. Ya, mungkin bisa kenalan dulu dari sekolah mana nih? Dari sekolah SMA Swasta Katolik Warta Bakti Keva Menanu, kelas 11 MIA 4. 11 MIA 4. Satu kelas? Iya, Satu kelas. MIA 4 berarti kalau MIA itu berarti IPA ya? Iya, Nah, soalnya kalau angkatannya saya yang kita flashback ke belakang itu namanya IPA. Kalau sekarang saya baru tahu kalau ganti. Sudah ganti ya? Sudah lama? Sudah lama. Oh, sudah lama. Beda generasi ya guys ya. Oke, Sobat Komsos, siang hari ini saya bersama Tari dan Arni. Saya mau tahu nih, kira-kira mereka berdua ini lagi ngapain sih di sini? Sebelumnya datang ke sini untuk mengikuti pekan PKSN untuk tingkat nasional tahun 2023. Yang saya rasakan sangat pertama heran dan kaget sih bisa dipilih untuk mewakili sekolah kami untuk mengikuti kegiatan ini, karena ini kan tingkat nasional. Seorang Tari bisa ikut tingkat nasional kegiatan di sini, apalagi di Nemeto. Ini perasaan saya sangat terkejut dan sangat bahagia juga bisa terpilih dari semua sekolah, dan di sekolah saya juga saya dipilih sebagai salah satu peserta dari PKSN. Oke, jadi dia terkejut dan terheran-heran. Jangan disambung lagunya ya, karena akan panjang. Oke. Ya, ini kata Tari dia terkejut dan terheran-heran ya. Nah, kalau misalnya Arni gimana nih? Oke, kalau dari saya first of all itu excited dan juga sangat senang, happy ada di tempat ini, apalagi ketika dipilih dari sekolah ikut kegiatan tingkat nasional. Biasanya kan kalau ikut lomba tingkat nasional itu kan online, sekarang tuh gak ada zamannya offline. Sekarang kita semuanya online. Terus ketika tahu ada kegiatan offline seperti ini, senang, sangat senang, excited. Apalagi banyak ilmu yang kita bisa timba dari kegiatan ini. Oke, she's so excited. Agak susah ngomongnya karena kita tadi tuh makannya ikan, bukan makan keju ya. Susah ngomongnya jadinya. Oke, tapi dari gayanya mereka berdua itu sudah menunjukkan semangat yang luar biasa. Oke, kegiatannya mulai dari kapan nih ikutnya? Kegiatannya mulai ikut dari hari Jumat tanggal 19 Mei. Hari Jumat berarti kemarin ya? Ya, kemarin. Ikut kegiatan apa kalau boleh tahu? Yang pertama itu kami latihan jurnalistik, terus ikut storytelling, terus audio visual. Oke, berarti ada tiga konten, tiga hal yang dipelajari. Ini masih berlanjut atau sudah selesai? Masih berlanjut karena masih ada pembuatan video. Oh, kelas berat ya. Ya memang kalau misalnya berbicara soal komunikasi sosial, ya tidak jauh-jauh dari yang namanya jurnalis, terus bikin video, terus habis itu kayak sekarang mereka berdua podcast bersama saya di sini. Bagaimana ibu-ibu? Masih single. Masih single. Baiklah. Banyak aja sih. Begitu bilang single di sini, yang di sana langsung bereaksi ya guys ya. Oke. Ada yang merasa terpanggil begitu bilang single ya. Oke, jadi menurut Tari sama Ani pernah tidak ikut kegiatan kayak bikin kayak pelatihan jurnalis, terus habis itu bikin video dan lain-lain sebelum ini? Kalau untuk kegiatan sih tidak, tapi kalau di sekolah kami di SMA Warta Bakti, kami bikin semacam tim Smarta TV namanya. Itu dan saya sendiri sebagai reporternya. Oh, pantas. Generasi penerus saya ada di sini.
Ya, jadi di sana kami buat semacam berita-berita atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan di sekolah. Nanti kami yang ambil liputannya. Nanti saya sebagai reporter, teman saya Arni nanti sebagai penulis naskah begitu. Ada juga yang kameramen tapi tidak ada, ketinggalan dia di sekolah. Jadi memang tidak asing kalau misalnya mereka berdua begitu ceriwis dan kayaknya excited, so excited ya guys ya. Karena memang sudah ya istilahnya terbiasa ya dengan dunia seperti ini. Tapi dapat pengalaman dari kegiatan PKSN ini seperti apa? Boleh cerita dong kemarin itu buat apa? Silakan. Oke, kalau pengalaman dapat terlalu amat sangat banyak bagi saya. Tadi pengalaman pertama kali bisa ikut kegiatan begini. Contohnya yang pertama itu, saya di sini kan pertama malu-malu, pendiam lagi. Iya. Tiba-tiba ikut kegiatan begini bergabung di sekolah, apalagi SMA Surya, ada yang Kusuma. Wih, atom buah semua kan sadar Keva. Jadi, merasa minder pertama insecure. Apakah saya bisa begitu? Oke, insecure. Bisa tidak? Ternyata ikut selama kegiatan belajar jurnalis, audio visual, bahkan storytelling. Ternyata saya aktif, berarti saya bisa. Berarti bisa. Oke, tadi kan bilang katanya ada beberapa sekolah. Sebenarnya ada beberapa sekolah sih, berarti bukan hanya dari Keva. Ya, bukan hanya dari Keva. Ada dari Atambua, ada salah satunya itu ada SMA Surya, SMK Kusuma, ada SMA Santa Angela Atambua, ini SMA Santo Willy Brodus. Itu dari Betun. Lalu ada juga dari yang Keva itu ada SMK 1 Keva Menanu. Lalu yang ini dari Lurasik itu SMA 1 Lurasik. Oke, Dengan SMA Fides. Berarti bukan hanya mereka bintangnya, banyak bintang bertaburan, tetapi bintang yang terpilih mereka berdua. Ya, karena kami bintang yang berkilau. Shiny in the dark. Oke, nah jadi kemarin itu kalian buat apa? Coba mungkin Arni bisa ceritakan. Kemarin yang paling berkesan tuh buat film pendek, karena kita tuh ditantang buat video hanya dalam 1 menit saja, dan itu hal yang sangat menantang. Terus lucunya tuh kita syuting tuh sampai berulang-ulang ulang karena untuk jatuhkan botol saja harus kena tepat di sasaran. Tapi puji Tuhan walaupun selesai terakhir, tapi kelompok kami tuh dipilih sebagai kelompok yang paling terbaik dalam membuat film. Pantes ya, tidak heran mereka berdua ini. Oke. Ibu-ibu, protes kalau saya bilang ibu-ibu ya. Oke, jadi kemarin itu saat kalian datang itu gimana? Maksudnya bisa diceritakan kronologinya sampai dengan saat ini tuh kayak apa? Oke, karena kami anak asrama jadi bahasa bangun itu jam 4. Yang anak asrama pasti mengerti. Oke, baik, jam 4 ya. Apel di sekolah jam 5.45. Nah, kan informasinya kan dari suratnya jam hari Jumat jam 3. Jadi kami tidak persiapan untuk malamnya mau siap barang atau tidak. Nah, tiba-tiba diinformasikan dari guru bilang sekarang harus siap barang karena jam 7 sudah harus ke Nemeto untuk kegiatan. Oke. Lalu saya dengan Arni siap cepat-cepat barang, ambil. Terus jam 5:50-an belum sampai sekolah. Kronologinya, guys. Iya. Biar supaya ada cerita proses. Baik, lanjut. Oke. Nah, sampai di sekolah kami bawa barang. Terus langsung tidak ikut misa pagi kan, bahasa di sekolah itu langsung misa pagi. Nah, setelah itu langsung diantar oleh Romo kepala sekolah kami, lalu diantar ke sini. Sampai ke sini kami langsung masuk ke panitia untuk apa, Mengambil ID card dan check in Pagi berarti ya? pagi jam 7 sampai di sini. Setelah itu kami masuk ke ruang tidur untuk menyimpan pakaian dan segala macam. Setelah itu disuruh untuk makan. Berarti nginepnya di sini Ya, ya? nginepnya di sini di Lalu setelah itu makan habis kami langsung ikut kegiatan bilang kegiatannya di aula kecil jam 8. Nah, sampai di sana kami kira karena pernah ikut kegiatan di sini di Nemeto juga kan, bilang pertama dengan sekolah-sekolah. Namun tiba-tiba yang datang kok bapak-bapak dengan mama-mama. Jadi kan kaget. Tapi saya pikir dulu bapak-bapak dan mama-mama itu kira-kira dari mana? Waktu itu kegiatannya di sini juga. Iya. baru-baru yang bulan Februari. Salah masuk kayaknya mereka ya. Oke. Ya. Terus Tiba-tiba datang begini. Wis, sama Surya, Kusuma. Ada yang ganteng. Wis. gagal si ibunya jadinya ya. Itu yang kandung juga kami lupa buang. Oh begitu. Tolongnya yang kandung pantau nona di sini ya. Aduh, malu jangan. Terus habis itu? Setelah itu langsung kami perkenalkan.
terus ada juga dari para pembina dari yang Komsos ini beritahu untuk materinya, bagaimana nanti kita di sini buat apa segala macam, dan jadwal acara di sini bagaimana. Nah juga kan ada teman-teman dari KEFA, jadi kami saling berkenalan. Nah selain dari KEFA juga kami dari pembina ini diajak untuk bergabung, berhimpun dari teman yang dari SMA lain bisa bergabung dengan kami supaya saling mengenal, karena kalau saling mengenal tanpa memiliki juga tidak apa. Ini sudah mengenal. Tak kenal maka tak sayang, tapi kalau sudah sayang jangan di ghosting. Karena nggak enak kalau ditinggal pas lagi sayang-sayangnya. Ya toh. Mengamini loh. Oke. Nah, jadi begitu ya. Kegiatannya apa duluan? Kegiatannya untuk Kemarin. belajar jurnalistik. Jurnalis dulu. Pas itu masuk di audio dan audiovisual, lalu Storytelling. Nah, Arni, dari kegiatan jurnalis, terus habis itu audiovisual sama storytelling, mana yang lebih berkesan untuk Arni? Kalau for me yang paling For me. berkesan itu storytelling. Storytelling kenapa? Karena sampai banget, sampai ke dalam perasaan, ke dalam hati, apalagi tema kita kan berbicara dengan hati. Oh, dalam ya. Oke. Jadi saya juga suka cara pemateri membawakan materi storytelling. Itu first impression terlalu menarik. Terlalu menarik untuk saya. Diandra tadi makannya ikan, jadi lidahnya agak susah ya kalau ngomong first impression. Oke, kalau misalnya untuk Tari sendiri dari ketiga materi yang dikasih, nah, Kalau mana yang saya juga sama sih storytelling, karena kebawaannya ceria kan, ekspresi muka untuk bercerita kan endingnya saya, basicnya saya. Jadi untuk yang storytelling saya bagus, pembinaannya bagus, apalagi penyampaian materi sampai ke otak, bukan dari keluar kiri karena bukan. hanya sampai di otak saja, sampai di hati kok. Mau sampai di hati hanya tercampur dengan yang lain. Oh, ada yang masalahnya ada yang bikin gagal fokus itu loh makanya. Kayak saya harus omong dan juri ya, juri dan panitia tolong. Ada 2 anak yang tidak fokus di materi karena dia hanya sampai otak, tidak sampai hati ya. Oke, kalian balik kapan? Kayaknya besok. Besok ya? Iya, Ya, besok siang. ini kan begini kan, baru sayang, udah ditinggal. Jangan rindu, nanti ada nomornya. Oh, baiklah. Oke, bubar sudah ya kita ya. Oke, nah tadi kan kalian berdua sempat singgung nih. Kita di PKSN kali ini temanya berbicara soal hati. Menurut kalian, bagaimana sih berbicara lewat hati atau berbicara dengan hati itu seperti apa? Saya duluan. Dirimu duluan, silakan Ibu. Kalau berbicara soal hati, yang paling berkesan untuk saya itu ada seorang penulis dari Amerika. Dia tuh pernah menulis di bukunya kalau seseorang yang berbicara dari hati akan terkonek dengan hati yang menerima itu. Jadi saat kita berbicara ya pasti ada yang tidak menerima, tapi ketika ada hati yang mendengarkan, maka apa yang kita bicarakan itu bisa keluar, makanya bisa nyambung, Tersampaikan. Iya, tersampaikan dengan orang yang mendengarkan kita dengan hati. Oke, jadi ada connect antara kutub utara dan kutub selatan. Kalau dari Tari sendiri bagaimana? Oke, kalau menurut saya berbicara dengan hati adalah berbicara dengan tulus, di mana kita ini berbicara dengan jujur, tegas, berani, di mana niatnya ini harus kesampai begitu ke hati orang yang menerima. Apa yang kita sampaikan bisa dimengerti oleh orang yang kita didengarkan dengan kita. Oke, tanpa terasa ya ibu-ibu, kita sudah berada di penghujung acara dan sebelum kami pamit, mungkin bisa kasih satu ucapan atau satu kalimat kata kunci dalam kaitannya dengan tema PKSN ini untuk sahabat Komsos, silahkan. Oke, kalau dari saya Tari, untuk teman-teman yang lain yang di luar sana, terutama yang masih bukan single sih, remaja kayak kami. Untuk remaja ya. Yang pertama itu tetap semangat, rajin belajar. Lalu untuk mencari pengalaman dari kegiatan-kegiatan yang tingkat nasional seperti kami begini. Lalu untuk yang satu lagi, berbicaralah dengan hati, di mana hati ini harus connect, bukan saling memutuskan satu koneksi. Oh, dalam ya. Silakan lanjut. Oke, kalau dari saya, for everyone, if you want to do something, you must to start with your heart. So it is. Oke, terjemahannya di bawah ini ya. Ya, kalau bisa membahasakan, kalau misalnya apa tadi ulang? Oke, maksudnya kalau jika kita ingin melakukan sesuatu, Ya, dimulai dulu bicara dari dimulai dalam dari- hati. Karena hati itu terkonek dengan Tuhan. Oke, finally. Oke, we must go.
dan Wimas N. Ya, terima kasih banyak untuk Tari dan untuk Arni kesempatannya. Senang bisa bertemu dengan kalian berdua di sini. Semoga bisa ketemu lagi. Dan Sobat Komsos dimanapun berada, di sesi BDH kali ini bicara dengan hati. Setelah mereka berdua nanti juga akan ada podcast selanjutnya. Dan saya Diandra Felicia. Dan saya Tari Netili. Dan saya Anisasi. Ya, kami bertiga pamit. Selamat siang dan sampai jumpa lagi. Dadah. See, I made a promise to myself to make a change and better myself, but I don't feel any difference, and that's a shame.